تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Tetap hatinya supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pengajian kita kali ini, Kitabul Wudu, nomor babnya 28, nomor hadisnya 164. 28 nomor hadis 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bab almat madoti berkumur-kumur fil wudu'i di dalam wudu. Bab berkumur-kumur di dalam berwudu. Qalahu berkata pada hadis siapa Ibnu Abbas wa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhum anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib aniz Zuhri qala akhbarani Atha ibnu Yazid an Khumron, rupane maula Utsman, bekas budaknya Utsman bin Affan. Anahu sesungguhnya Khumron, ro'a melihat siapa Khumron, Utsman pada Utsman bin Affan, da'a meminta siapa Utsman biwadu'in pada air wudu. Fa'afrogo maka menuangkan siapa Utsman, ala yadaihi atas kedua tangannya, min inaihi dari wadah air. Jadi Khumron melihat Utsman, dia minta air wudu, kemudian Utsman menuangkan
air itu pada kedua tangannya. Pada kedua tangannya, maksudnya sebelum mulai wudu, sebelum kumur-kumur, itu membersihkan telapak tangannya terlebih dahulu. Fagosalahuma, maka membasuh siapa Utsman huma pada kedua tangan, salasa marrotin 3 kali. Jadi dibersihkan telapak tangannya dulu sebanyak 3 kali. Suma kemudian adkhala, memasukkan siapa Utsman yaminahu pada tangan kanannya, fil wudu'i di dalam wadah air wudu. Suma kemudian tamat mado, berkumur-kumur siapa Utsman, wastan syako, dan menghirup air ke hidung siapa Utsman, dan menghirup air ke hidung siapa Utsman, wastan saro, dan menyemburkan siapa Utsman. Suma kemudian gosala, membasuh siapa Utsman wajahahu, pada wajahnya, salasan 3 kali. Wayadaihi, dan kedua tangannya, ilal mirfaqaini, sampai siku-siku, salasan 3 kali. Suma kemudian masaha, mengusap siapa Utsman biroksihi, pada kepalanya, dengan 1 kali usapan. Suma kemudian gosala, membasuh siapa Utsman kula rijlin, setiap kaki, salasan 3 kali. Kaki kanan 3 kali basuhan, kaki kiri 3 kali basuhan. Nah ini, jadi prakteknya Utsman membasuh telapak tangannya sebanyak 3 kali. Dibersihkan dulu tangannya sebelum wudu. Setelah itu dia memasukkan tangan kanannya ke dalam wadah air wudu. Masukkan, kemudian dia berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dan juga menyemprotkannya. Jadi dia mengambilnya dengan tangan satu, ya, diambil kemudian kumur-kumur, diambil kemudian kumur-kumur. Ada juga dalam hadis lain dijelaskan begini, ya, ngambil kemudian ditampani dengan tangan kiri, ya, kumur-kumur, ambil air, kumur-kumur, ya. Ada juga yang seperti ini, ya, bagaimana caranya kita, enaknya bagaimana di dalam berwudu, ya. Kemudian setelah itu Utsman membasuh pada wajahnya 3 kali. Membasuh wajahnya 3 kali, membasuh tangannya sampai siku-siku 3 kali, kemudian mengusap kepalanya 1 kali, kemudian membasuh setiap kaki itu dibasuh 3 kali. Itulah praktek wudunya Utsman. Tsumma kemudian qala, berkata siapa Utsman. Utsman mempraktekkan wudu. Ra'aitu, melihat aku, an-nabiyya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatawaddau, berwudu siapa Nabi, nahwa wudu'i, seperti wuduku, hadza, yang ini. Jadi aku Utsman mempraktekkan wudu yang pernah aku lihat ketika Nabi berwudu. Nabi itu wudunya ya seperti ini, seperti yang saya praktekkan
praktekkan. Waqala dan berkata siapa dan bersabda siapa Nabi, man barang siapa tawaddoa yang wudu siapa orang, nahwa wudu'i seperti wuduku, hada yang ini, suma kemudian sholat siapa orang, rok'ataini 2 rakaat, la yuhaddisu tidak bercerita siapa orang, fihima di dalam 2 rakaat, nafsahu dirinya man atau hatinya orang. Di dalam mengerjakan sholat 2 rakaat itu betul-betul khusyuk, ya, betul-betul khusyuk, hatinya betul-betul mengikuti arti dari bacaan yang dibaca di dalam sholat, hatinya betul-betul mengikuti doa-doa yang dibaca di dalam doa sholat, khusyuk. Ghafara maka mengampuni siapa Allah lahu untuk man, ma pada apa-apa, takot dama yang dahulu apa ma, rupane min dan bin dari dosa. Kalau bisa wudu seperti wudunya Nabi, maksudnya wudu yang sempurna, kemudian sholat 2 rakaat. Di dalam sholat 2 rakaat itu betul-betul khusyuk, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah dahulu, yang telah lampau. Wah, ini juga seperti kemarin sudah dijelaskan bahwa ini termasuk kefadolannya orang yang bisa wudu dengan sempurna. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, diberi pahala sebagaimana dia mengerjakan sholat terus, ya. Nah itu, maka supaya apa? Diperbaiki wudunya. Babu gosli aqobi, babu gosli babnya membasuh al aqobi pada beberapa tumit. Bab membasuh tumit. Wakana dan ada siapa Ibnu Sirin iku yaksilu membasuh dia, mau di ilkhotami pada tempatnya cincin, pada tempatnya cincin, ida tawaddoa ketika berwudu dia. Jadi Ibnu Sirin ketika dia berwudu, ya, dia membasuh pada tempatnya cincin. Maksudnya jari yang tertutupi dengan cincin itu dibasuh, ya, mungkin diputer-puter atau apa. Nah, itu jari yang dipakai cincin itu oleh Ibnu Sirin dibasuh agar terkena air wudu. Haddasana Adam ibnu Abi Iyas qala haddasana Syu'bah qala haddasana Muhammad ibnu Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah wa kana dan ada siapa Abu Hurairah iku yamurru lewat bina dengan kami wan nasu dan sedangkan manusia iku yatawaddauna berwudu mereka minal mitoharoti dari wadah air wudu, dari wadah air wudu. Jadi Abu Hurairah lewat, manusia itu sedang berwudu di dalam wadah air wudu.
Qala berkata siapa Abu Hurairah, asbigu menyempurnakanlah kalian al wudu'a pada wudu. Ayo wudunya yang sempurna ya. Ketika melihat manusia sedang berwudu, Abu Hurairah berbicara atau berkata, kalian sempurnakan wudunya. Maksudnya anggota badan yang harus diwudui itu benar-benar harus dibasahi ya, harus benar-benar dibasuh, digosok ya, tidak hanya terkena air saja. Itu yang dimaksud asbigul wudu. Dan termasuk asbigul wudu ini menggunakan praktek 3 termasuk asbagul wudu ini menggunakan praktek wudu yang 3 kali. Karena fa'inal Aba Qasim, maka sesungguhnya Aba Qasim sallallahu alaihi wasallam, maksudnya Nabi Muhammad, iku kola bersabda siapa Nabi, wailun neraka wel lil aqobi bagi beberapa tumit minanari dari neraka. Karena Nabi bersabda neraka wel bagi tumit yang tidak terkena basah air wudu, atau neraka wel bagi orang yang tidak sempurna wudunya. Itu. Jadi kalau kita kembalikan bab ya membasuh tumit ya, maka tumitnya di dalam berwudu itu ya harus terkena air, tidak hanya terkena air saja tapi juga dibasuh, digosok itu agar kotoran-kotorannya hilang dan juga wudunya dengan wudu yang sempurna. Itu babu goslir rijlaini, bab membasuh kedua kaki finnak laini di dalam 2 sendal. Wala yamsahu dan tidak mengusap ala nak laini atas 2 sandal. Jadi babnya membasuh kedua kaki yang disandali dan tidak usah mengusap kedua sandalnya. Jadi yang dibasuh itu ya kakinya, bukan sandalnya. Yang digosok itu kakinya, bukan sandalnya. Haddasana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Sa'id al-Maqburi an Ubaidin ibni Jurayj annahu, sesungguhnya Ubaid qala berkata siapa Ubaid, li Abdillah pada Abdillah ibni Umar, ya Aba Abdirrahman, wahai Aba Abdirrahman, ra'aituka melihat aku padamu, iku tasna'u berbuat kamu, arba'an pada 4 perkara. Lam aro tidak melihat aku Ubaid, ahadan pada seseorang, min ashabika dari sahabat-sahabatmu, yasna'uha mengerjakan siapa ahad ha pada 4 perkara. Yang mengerjakan siapa sahabat ha pada 4 perkara. Jadi Ubaid berkata kepada Abdillah bin Umar, saya melihat kamu itu mengerjakan 4 perkara, yang mana saya tidak melihat seseorang pun dari sahabatmu yang mengerjakan 4 perkara itu. Kok kamu mengerjakan 4 hal itu, padahal orang lain tidak mengerjakan hal itu. Qala berkata siapa Abdillah,
Wama dan apakah hiya empat ya Ibni Juret, hai Ibni Juret. Empat hal yang aku kerjakan itu yang mana? Apa empat hal itu? Qala berkata siapa Ubaidin, ro'a itu melihat aku kepadamu. La tamassu tidak mengusap kamu, minal arkani dari beberapa pojok, ila kecuali Yamaniyah ini yang dua arah Yaman keduanya. Dua arah Yaman keduanya. Yang pertama, aku melihat kamu tidak mengusap semua pojok kecuali dua pojok yang kamu usap, yaitu Hajar Aswad dan Rukun Yaman. Yang lainnya kok enggak kamu usap, hanya dua pojok itu yang kamu usap. Wa ra'aituka dan melihat aku kepadamu, talbasu memakai kamu, anni alas sabtiyah pada sendal sabtiyah, sendal madain sabtiyah, yaitu sendal yang dari kulit, yang terbuat dari kulit yang disamak, yang tidak ada bulunya, itu namanya sabtiyah. Wa ra'aituka dan melihat aku kepadamu, tasbugu nyumbo mewarnai kamu, bisufrotin dengan warna kuning. Saya melihat kamu itu mewarnai dengan warna kuning. Wa ra'aituka dan melihat aku padamu, idza kunta ketika ada kamu, bimakkata di Mekah, ahala ikhram siapa annasu manusia, idza ra'au ketika melihat mereka al-hilala pada tanggal 1 Dzulhijjah. Tapi walam tuhilu dan tidak ikhram kamu, anta kamu, hatta sehingga kana ada opo yaumu tarwiyah, hari tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, pada waktu berangkat ke Mina untuk wukuf di Arafah. Saya melihat kamu ketika manusia berada di Mekah, mereka memakai pakaian ikhram, atau ketika mereka berikhram itu ketika mereka melihat tanggal 1 Dzulhijjah. Lah kamu tidak melakukan ikhram sampai hari tarwiyah, sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah baru kamu mengerjakan ikhram. Nah, ini 4 hal yang kamu kerjakan yang tidak ada seseorang pun dari sahabatmu yang mengerjakan. Kalau berkata siapa Abdullah, Amar kanu adapun beberapa pojok, fa ini maka sesungguhnya aku lam aro tidak melihat aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya masu menyentuh siapa nabi atau mengusap siapa nabi, ila kecuali Yamaniyah ini yang ke arah Yaman keduanya,
yang ke arah Yaman keduanya. Lalu Abdullah bin Umar menjawab, begini loh, adapun beberapa pojok, beberapa rukun yang tidak aku usap kecuali 2 rukun itu, karena aku tidak melihat Nabi mengusap rukun kecuali 2 rukun yang ke arah Yaman. Jadi selain itu Nabi tidak mengusap. Ya, adanya tidak mengusap semua rukun karena Nabi hanya mengusap rukun Hajar Aswad dan rukun Yaman. Wa amanna alu, dan adapun sendal sabetiyah, adapun sendal sabeti, saya memakai sendal sabeti. Fa ini, maka sesungguhnya aku Abdullah ro'aitu melihat aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yalbasu memakai siapa Nabi nakla pada sandal alati yang laisa tidak ada fiha di dalam sandal apa sya'arun bulu, apa sya'arun bulu. Wa yatawaddau, dan berwudu siapa Nabi fiha di dalam sandal. Oh, masalah sandal, karena aku melihat Nabi memakai sandal sibetiyah, yang mana sandal itu tidak ada bulunya dan digunakan wudu oleh Nabi. Jadi dari hadis ini bahwa kalau berwudu dengan cara memakai sandal, nah itu kakinya yang dibasuh, bukan sandalnya. Ya, kakinya yang dibasuh, bukan sandalnya. Fa'ana, maka aku uhibbu, senang aku, an albasaha, bahwa memakai aku ha pada sendal, karena memang saya senang pakai sendal itu. Nabi aja pakai sendal itu, maka aku juga ikut memakai sendal itu, dan aku senang dengan sendal itu. Ya, sendal yang terbuat dari kulit yang disamak, yang tidak ada bulunya. Wa ama sufratu, dan adapun warna kuning, fa ini, maka sesungguhnya aku ro'aitu melihat aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yasbugu mewarnai siapa Nabi biha dengan kuning, karena saya melihat Nabi memberi warna kuning. Fa'ana, maka aku ibu senang aku an asbugo, bahwa mewarnai aku biha dengan warna kuning. Ya, saya juga senang kalau aku mewarnainya dengan warna kuning. Wa amal ihlal, maka adapun ikhram, mengerjakan ikhram tanggal 1, fa ini, maka sesungguhnya aku iku lam aro, tidak melihat aku Rasulullah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhilu ikhram siapa Nabi, hatta sehingga tanba isu bangun bihi dengan Nabi apa rohilatuhu kendaraannya Nabi. Adapun aku ikhram
pada tanggal 8 Dzulhijjah, tidak mengikuti manusia yang lain yaitu pada tanggal 1 Dzulhijjah, karena aku tidak melihat Nabi pada tanggal itu mengerjakan ihram sampai kendaraannya Nabi itu bangun, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Jadi maksudnya ketika sampai di Mekah, mereka itu istirahat dulu untuk beberapa hari, kendaraannya diistirahatkan, diberi makan, diberi minum. Setelah itu baru Nabi memakai pakaian ihram, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah untuk mengerjakan haji tamattu atau haji ifrad ya. Untuk mengerjakan haji tamattu atau haji ifrad. Begitu loh. Nah, sekarang sudah dong, sudah paham kenapa aku mengerjakan 4 hal sedangkan orang lain tidak mengerjakannya. Nah, ngerti kan? Nah, jadi kalau kita ambil ke babnya bahwa ketika berwudu itu ya hanya membasuh kaki ya, tidak usah membasuh sandalnya. Kakinya yang dibasuh, kakinya yang digosok-gosok, jari-jarinya gitu sampai bersih. Nah, itu bukan sandalnya yang dibasuh. Babut tayammuni, babnya mendahulukan yang kanan. Mendahulukan yang kanan. Fil wudu'i, di dalam wudu, wal ghusli, dan membasuh. Wal ghusli, dan membasuh. Babnya ketika wudu itu mendahulukan anggota tubuh yang kanan, dan juga ketika membasuh di dalam berwudu, yaitu mendahulukan anggota badan yang kanan. Hadasana Musaddadun qala hadasana Ismail qala hadasana Khalid an Hafsah binti Sirina an Ummi Atiyah qalat, berkata siapa Ummi Atiyah. Qala, bersabda siapa an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lahuna, pada mereka perempuan, fi ghusli ba'natihi, di dalam memandikan anak perempuannya Nabi. Di dalam memandikan anak perempuannya Nabi. Ibda'na, memulailah kalian, bimayaminiha, dengan kanannya anak perempuan. Dengan kanannya anak perempuan. Wa mawadi'il wudu, dan tempat beberapa wudu. Maksudnya anggota badan yang biasa diwudui ketika sholat. Ketika sholat. Minha, dari anak perempuan. Minha, dari anak perempuan. Jadi ketika anak Nabi wafat ya, untuk dimandikan, Nabi bersabda, basuhlah bagian-bagian yang kanan anak perempuan tersebut dari tempat-tempat wudunya. Jadi membasuh ketika memandikan jenazah yaitu diawali dengan basuhan di bagian kanan. Jadi dibasuh dulu tangannya, kaki kanannya, nah itu. Kemudian bagian yang lain ya. Kemudian dimiringkan, disabuni ya. Nah ini bukan termasuk
mewudhui mayit, bukan. Ya. Jadi mayitnya mati kemudian diwudhui, itu bukan. Jadi memulailah di dalam memandikan jenazah itu dari bagian anggota wudhu yang kanan. Itu bukan diwudhui. Ya, tidak ada hadisnya jenazah kemudian diwudhui dulu baru dimandiin, bukan. Ya. Tapi dibasuh dulu anggota badan yang biasanya digunakan untuk wudhu ketika masih hidup, ketika saat hidup. Jadi dibasuh dulu, disiram bagian kanan, ya. Kanan, tangannya dibersihkan, disabun, ya. Syukur-syukur disampoi dan lain-lain sebagainya. Intinya dibersihkan. Nah itu. Jadi di dalam wudhu, di dalam memandikan jenazah, nah ini supaya mengawalinya dengan bagian yang kanan. Mengawalinya dengan bagian yang kanan. Hadasana Hafiz ibnu Umar qala hadasana Syu'bah qala akhbaroni As'as ibnu Sulaim qala berkata siapa? As'as. Sami itu mendengar aku abi pada bapakku an Masruk an Aisyah qalat berkata siapa Aisyah, karena ada siapa an Nabiu sallallahu alaihi wasallam iku yu'jibuhu menyenangkanhu pada Nabi, opo at-tayammunu menganankan. At-tayammunu menganankan, maksudnya mengutamakan yang kanan, mengutamakan yang kanan. Fi tana'ulihi di dalam bersandalnya Nabi. Jadi Nabi kalau memakai sandal, maka Nabi mengawalinya dengan kaki kanan. Nah itu. Watarajjulihi dan bersisirnya Nabi. Nah, Nabi kalau sisir rambut itu memulainya dengan bagian yang kanan. Watuhurihi dan bersucinya Nabi. Nabi ketika wudhu mengawalinya dengan bagian-bagian yang kanan. Wa fi sya'nihi dan di dalam kelakuannya Nabi kulihi kesemuanya kelakuan. Setiap pekerjaan Nabi apapun itu Nabi mengawalinya dengan kanan, ya. Segala hal Nabi mengutamakan bagian kanan dulu. Ya. Contohnya masuk masjid, ya ini kaki kanan dulu. Keluar masjid kaki kiri. Masuk kamar mandi, ya ini kaki kiri dulu. Kemudian keluar kamar mandi kaki kanan. Atau memakai baju, memakai baju diawali dengan tangan kanan dulu, baru yang lainnya. Jadi Nabi setiap apa yang dikerjakan oleh Nabi itu Nabi mengawalinya dengan tangan kanan, mengawalinya dengan bagian kanan. Ini termasuk makan. Ini yang dimakan bagian kanan. Itu. Jadi dalam semua hal, ya, dalam semua hal itu diutamakan bagian kanan. Ya, contohnya bagi snack konsumsi, ya, sebelahnya ada, di kanannya ada, ya maka digeser ke kanan dulu, geser ke kanan, itu.
bagian konsumsi, atau memberikan sesuatu kepada orang lain yang ada di sampingnya, kanan dan kirinya, maka yang didahulukan kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Ya. Nabi juga begitu. Pada waktu Abu Hurairah diperintahkan oleh Nabi untuk memberikan susu kepada Ashabus Suffah, ya, kepada penghuni emperan masjid, ya. Jadi kan ceritanya Abu Hurairah itu lapar pada waktu itu, lapar. Kemudian dia pura-pura bertanya kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Ali, tujuannya agar diajak ke rumah untuk makan. Ternyata oleh mereka dijawab di tempat itu. Akhirnya dia datang kepada Nabi. Nabi tahu kalau Abu Hurairah sedang lapar. Kemudian Nabi ke rumah, ternyata di situ ada yang sedekah susu. Ya, kemudian diberikan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, ini susu bawa ke masjid, bagikan kepada orang-orang yang ada di masjid yang kanan dulu. Nah, akhirnya Abu Hurairah datang memberikan air minum itu kepada orang yang ada di sebelah kanannya Abu Hurairah. Muter sampai akhirnya Abu Hurairah kebagian susu itu sampai kenyang. Ya, itu. Jadi Nabi mengutamakan yang kanan dalam sesuatu hal yang dikerjakan oleh Nabi, pasti Nabi mengutamakan yang kanan dulu. Nah, ini yang kanan dulu, sama seperti bapak-bapak, ibu-ibu yang bertetangga di dalam masak baunya wangi, gitu. Tetangga sampai mencium bau, wah masak kambing guling nih kayaknya. Maka ketika sedekah kambing guling itu diberikan tetangga yang kanan dulu. Jadi diutamakan yang kanan dulu, baru yang lain. Contoh seperti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, ada kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi